Halo teman-teman, setelah di video kemarin kita udah membahas cara install ROG RGEW 1800 GX Pro. Jadi sekarang akan kita tes seberapa jauh kira-kira jangkauan WiFi-nya. Jadi untuk tutorial cara installnya silahkan dicek video admin yang sebelumnya, linknya saya taruh di deskripsi ya. Jadi silakan ditonton terlebih dahulu agar tidak gagal paham. Di sana juga kemarin kita installnya menggunakan cloud ya. Jadi kita bisa mengontrol router kita dari jarak jauh menggunakan HP kita dimanapun berada. Yang penting ada koneksi internetnya. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita tes nih jangkauannya. Saya konekin. Sambung. Nah, sekarang saatnya kita akan ngetes performa dia ya. Oke. Nah, ini teman-teman saya downloadin aplikasi Network Cell Info Lite. Jadi di sini kita bisa melihat seberapa kuat signal WiFi-nya. Ini main 11 ya, itu di hijau itu kuat sekali. Sebelum itu saya speed test dulu di sini ya. Saya pakai Google aja. Kalau di sini ya dibuat browsing pasti oke ya. Nah, kan langsung. Oke, kita dapat sekitaran ya 40-an ya, sekitaran 40-an. Ini HP saya karena masih 4G ya teman-teman, belum 5G. Jadi ya mentoknya segitu guys. Kadang ya 10 Mbps, 20 atau 30 atau 40 atau 50 atau 60 atau 70 Mbps gitu ya. Oke, sekarang saya akan keluar, saya tes ke sana tuh. Saya taruh sini agar saya bisa lurus karena di sana itu nggak ada tembok, tapi setelah itu ada tembok di sana. Saya akan jalan ke sana. Oke, ini sekitaran min 47 dB ya. Saya tes speed di sini. Ini jaraknya sekitar 12 sampai 16 meteran ya. Saya speed test. Masih mantap ya di sini ya. Signalnya secara ini kelihatan langsung dari atas itu masih full. Dapat 30-an Mbps, ini masih oke sekali ya. Untuk uploadnya Starlink memang kecil ya. Jadi sekarang saya akan lanjut ke sana. Ini saya dapat min 62 dB ya. Ini jaraknya udah sekitar 40 sampai 55 meteran ya. Jadi saya speed test di sini. Dapat berapa kira-kira? Oke, masih mantep ya. Oh, masih naik ke 30-an Mbps. Tapi ini masih belum terhalang tembok ya teman-teman. Lumayan jauh tapi belum terhalang tembok. Saya coba buat browsing ya. Oke, loadingnya cepat sekali tuh ya, mantap. Sekarang saya akan semakin jauh. Di sini saya menjauh sedikit, sekitaran dapat min 60, min 61 dB ya. Untuk signalnya di sini full. Nah, tadi min 5 berapa gitu ya. Saya speed test lagi. Jadi di depan tadi dapat kisaran 60 berapa gitu ya dB. Ini saya menjauh, ini jaraknya sekitaran 60 sampai 70 meteran ya dari lokasi ya. 10 Mbps masih lumayan oke. Saya uji lagi biar lebih yakin ya. Oke, di sini sekitaran, nah itu dapat 14-an Mbps. Nah, di sini tadi saya itu dapat ini dB-nya berapa nih? Sekitaran 56. Oh, 66 ya. Di tempat yang depannya tadi itu 60 berapa? Saya coba ke depan.
Saya kembali ke tempat yang tadi, tes yang kedua. Ini tempat saya berdiri yang tadi. Nah, oh ya, ini sekitaran min 50 dB. Kelihatan ya teman-teman. Oke, min 48. Oke, jadi sekarang saya akan ke sana lagi, tapi ini lebih jauh lagi ya. Nah, ini udah kisaran min 66 dB. Oh, min 58 masih loading ya. Nah, min 67. Saya tes. Ini jaraknya udah jauh sekali ya. Lumayan terhalang tembok itu. Ini jaraknya udah sekitaran 80-an ya, 75 sampai 80-an meter. Masih dapat ya sekitaran 5 Mbps. Ini masih lumayan kena dipakai ini ya, WA aja, chat gitu ya. Tapi kalau dipakai untuk YouTube, video-video itu biasanya udah lumayan ini lemot. Saya tes lagi untuk memastikan. Nah, itu jadi ini sekitaran 80 meteran, dan ini udah terhalang tembok ya. Habis ini saya tes lagi makin jauh gitu ya. Tenang saja, dapat 10 Mbps. Saya tes makin jauh. Ini saya jalan. Nah, ini saya jaraknya udah jauh sekali ya. Ini min 72 dB. Ini sekitaran, waduh, ini jauh sekali ya, sekitaran 90 sampai 100 sampai 110-an meter kayaknya, jauh sekali ya. Ini min 71, min 72 tadi dB-nya. Tuh, min 73. Sekarang saya speed test di sini, kita dapat berapa kira-kira? Ini signal yang di atas ini udah berkurang ya. Nah, dia udah lumayan lemot nih. Tuh, masih menghubungi server tuh. Nah, tidak bisa tuh ya. Sekarang saya coba refresh dulu. Refresh masih kena dia ya, sedikit-sedikit tuh. Tapi saya coba speed test lagi nih. Dengan jarak sekian, ini jauh sekali jaraknya nih ya. Wah, tidak kena ya. Sudah tidak cukup dia. Nih, HP saya lemot-lemot sih. Jadi ini saya speed test ya, dapatnya cuma kecil sekali, 0,2 Mbps ya. Ini jaraknya sudah sangat jauh sekali ya. Saya coba lagi nih, biar semakin yakin ya. Ya udah, dia itu sekitaran ya segitu itu ya, 0,2an Mbps, 0,1514. Wah, tapi ini jaraknya emang udah jauh sekali sih ya, jauh sekali, sekitaran 100 meteran lebih kayaknya nih. Coba saya buat browsing. Oh, buat browsing masih kena nih ya, tapi lemot ya. Jadi dibuat WA ini udah sangat lemot ya, paling cuma bisa ngirim pesan itu aja, terpending sedikit gitu. Kalau dibuat telepon udah pasti nggak bisa sama sekali. Sering menghubungkan kalau di sini ya. Browsing masih ya sedikit-sedikit kena ya. Tuh.
Jadi dengan jarak seperti ini jauh sekali ya, seperti ini teman-teman bisa menilainya ya. Sekarang saya akan balik ke tempat routernya lagi. Oh ya, perlu diingat ya teman-teman, HP saya ini penerima signalnya itu lumayan bagus ya. Jadi kalau HP yang saya buat rekam ini itu penerima signalnya itu jelek ya, jadi harus deket banget gitu. Kalau HP saya ini Redmi Note 5 Pro ini, dia ini penerima signalnya bagus, jadi walaupun jauh di sini dia tuh berkurang tuh satu tuh. Nah ini saya mendekat, semakin mendekat semakin cepat gitu ya. Tuh. Oke, saya akan balik. Nah ini saya udah semakin mendekat, ini sekitaran cuma 15 meter aja ya, udah pasti enak ya. Coba saya buat buka situs saya ya. Wow, mantap sekali. Cara satu komputer. Bentar. Ini situs saya ya. Ini blog saya. Coba di browsing. Nah, itu mantap sekali Mas ya. Saya coba buat buka, misal nih ada iklannya. Nah ini tuh yang atas itu tadi iklan ya, saya coba refresh. Oh cepet ya, karena ya kita udah dekat gitu ya. Saya akan masuk dulu. Saya udah di dalam sini ya, jadi udah dekat sekali, udah pasti signalnya udah bagus ya nih tuh. Kalau kita browsing di sini pasti cepet ya tuh. Cara satu komputer ya, kalau teman-teman mau ke blog saya, ini saya speed test di jarak dekat sini. Nah itu dia udah oke lagi ya, karena ya emang dekat nih. Ini bahkan dia sampai ke 50-an Mbps untuk HP 4G ya, HP saya masih 4G. Nah ini yang penting ya, tadi hampir lupa teman-teman, untung belum saya akhiri videonya, tapi ya ini letaknya di belakang, tapi nggak apa-apa ya. Kita speed test pakai perangkat atau device yang 5G. Nah karena saya di sini nggak punya HP yang 5G teman-teman, saya pakai laptop ya, laptop yang udah mendukung 5G. Ini dia. Oke, ini udah saya konekin ke WiFi. Yes. Kita lihat dulu di ini. Kalau nggak ada, klik kanan aja properties gitu ya. Ini saya klik di I untuk lihat detailnya. Dia terkoneksi ke WiFi yang apa gitu ya. Nah ini dia terkoneksi ke 802.11ax WiFi versi 6. Terkoneksi ke 5GHz jaringan 5G ya teman-teman. Ini 1201 Mbps link speed. Saya close, saya tes speed di sini. Saya pakai Ookla. Kita lihat bersama kira-kira dapat berapa. Nah ini bisa teman-teman lihat ya, dia SpaceX Starlink, itu artinya sumber internetnya dari Starlink. Ini saya go. Apakah dia mampu sampai di atasnya 100 Mbps? Wow, di atasnya 100 Mbps, 150. Oke, di atas 150, di atas 150, di atas 200. Wow 280 Mbps. Waduh, mantap sekali emang router ini ya. Untuk uploadnya Starlink emang kecil ya teman-teman, 280 Mbps teman-teman. Wow, bayarnya cuma 750 per bulan ya. Ini paketnya yang residensial, masih belum di upgrade, tapi dia dapatnya segini, mantap sekali ya. Coba tes lagi lah, ini bonus gitu ya, bonus untuk teman-teman semua. Kita lihat, dia servernya udah beda nih ya, PT Amira Mega Buana. Oke,
Oke, normal sudah ya, normal. Pokoknya yang udah pasti itu dia dapatnya di atas 100 ya pasti ya, kalau kita pakai yang WiFi versi 6 ini. Mantap sekali pokoknya. Bahkan yang ini tadi dia sampai ke 280 Mbps. Waduh, mantap sekali, jos pokoknya ya. Mantap, mantap, mantap. Oke teman-teman, jadi itu ya. Ini saya tutup dulu jendelanya. Oke, jadi gitu ya teman-teman untuk performa atau jangkauan WiFi dan juga ya kekuatannya signal WiFi dari router ROYGI RGEW 1800 GX Pro seperti itu ya teman-teman. Dan yang ini udah WiFi versi 6, udah mantap sekali. Jadi kalau untuk kesimpulannya, jika ini routernya recommended atau tidak, bagus atau tidak, nanti data realnya itu akan saya sampaikan ketika saya udah menggunakan sekitaran semingguan, 1 bulanan, dan lain-lain. Nah, karena router yang seri ini sebenarnya udah saya gunakan karena kemarin kita pesan lebih dari 1 router untuk RGEW 1800 GX Pro dan udah kita pakai di perusahaan tempat saya bekerja ini sekitaran 2 bulan lebih ya teman-teman. Nah, itu oke ya teman-teman, mantap sekali routernya karena dia ini mampu menghantarkan bandwidth di atas ratusan Mbps. Oke, jadi mantap sekali. Dan untuk testing seberapa jauh jangkauan WiFi nya tadi teman-teman udah tahu sendiri, ketika dia loss nggak tembus tembok gitu ya, dia dari yang tadi sebelum-sebelumnya, kalau teman-teman nggak skip video ini akan tahu ya. Kemudian ini saya lihatkan yang dia ini menembus beberapa tembok nih ya. Saya di ruang lobby, ruang tamu. Nih, waduh, karena sinyal WiFi itu nggak bisa menembus tembok ya. Dia menembus tembok itu semakin melemah signalnya. Kita speed test. Nah, tapi di sini masih lumayan ya, dapatnya sekitaran segini. Kita lihat dulu finalnya. Saya uji lagi biar semakin yakin teman-teman semua yang melihatnya. Oke, sekitaran segitu ya teman-teman. Jadi sekarang saya akan mendekat. Mendekat di pintu ini udah semakin kecil ya. Saya buka pintunya, seharusnya semakin kecil lagi. Nah itu ya. Jadi saya ini udah ada di dalam ruangan yang sama dengan si routernya ya teman-teman. Oke, jadi kalau tidak menembus tembok, tadi jaraknya teman-teman udah tahu sendiri ya. Kalau nggak di skip videonya pasti udah tahu. Tapi kalau menembus tembok seperti yang saya contohkan barusan itu, memang lumayan kurang bagus kalau menembus banyak tembok ya. Karena memang signal WiFi itu jarang bisa menembus tembok teman-teman. Tapi secara keseluruhan untuk router ini saya bilang, karena saya udah pakai sekitaran berbulan-bulan ya, sekitaran 2 bulan sampai 3 bulanan. Selama saya pakai di sini dia itu lumayan bagus ya teman-teman, lumayan bagus. Jadi teman-teman karyawan semua yang connect dengan router ini, yang apalagi yang HP-nya udah 5G itu udah mantap sekali dah ya. Jadi udah lumayan bagus. Tapi kekurangannya tadi ya, dia jarang bisa menembus tembok banget. Kalau menembus tembok dia itu jaraknya nggak terlalu jauh gitu ya teman-teman. Tapi kalau nggak menembus tembok dia itu mampu sampai wah puluhan meter tadi ya, teman-teman tahu sendiri.
Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Dari video ini teman-teman akan mendapatkan referensi. Videonya cukup panjang, tapi ini sangat memberikan informasi yang cukup detail juga ya mengenai router ini. Untuk link pembeliannya, kalau teman-teman ingin beli, misal saya ingin beli nih Min, tapi saya takut salah nih gitu, tenang aja, saya sertakan link pembeliannya di deskripsi atau di bawah video ini ya teman-teman. Diklik aja agar nanti teman-teman juga dapat yang original. Kalau untuk kerja di sini apalagi pakai laptop gini yang udah mendukung 5G, wah mantap sekali. Ini bahkan sampai ratusan Mbps ya teman-teman. Jadi saya pakai laptop tapi kok nggak sampai ratusan Mbps, berarti dicek dulu untuk driver WiFi dari laptopnya apakah sudah mendukung 5G atau belum gitu ya teman-teman. Oke, jadi gitu aja teman-teman. Semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Semoga teman-teman semua yang nonton video ini sehat selalu. Jangan lupa dukung terus dengan cara subscribe, karena teman-teman kalau subscribe itu nggak ada ruginya ya, karena subscribe itu gratis, karena saya akan terus mengupload video-video tentang edukasi seperti ini. Dan pembelajarannya teman-teman belajarnya juga gratis. Oke, sekali lagi semoga teman-teman semua sehat selalu. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ini bonus untuk teman-teman semua. Saya speed test lagi nih SpaceX Starlink ya. Lagi-lagi di atas 200 Mbps teman-teman nih. Finalnya 244 sekian Mbps. Wow, mantap sekali pokoknya Starlink ini ya. Pokoknya kalau perangkat-perangkat atau device-device yang kita gunakan itu tepat, yaitu perangkat-perangkat yang udah mendukung 5G, maka internet yang kita gunakan pakai Starlink ini juga bagus gitu ya. Tapi kalau perangkat yang kita gunakan itu tidak mendukung 5G, ya lemot gitu ya teman-teman, karena koneksinya terbatas. Nah, untuk WiFi versi 6 ini itu udah mendukung 5G karena dia udah mampu mengantarkan bandwidth sekitaran ratusan Mbps teman-teman. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Itu tadi bonus.